Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai profil usaha saya yang saya beri nama The Sabi. Sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi mengenai usaha saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Raja Yudia Putri Khairani, saya merupakan mahasiswi dari salah satu universitas di Sumatera Barat, yaitu Universitas Negeri Padang. Berikut adalah kontak detail saya. Oke, selanjutnya adalah penjelasan singkat mengenai usaha yang saya jalankan. Di era globalisasi ini, berbagai makanan yang berasal dari budaya barat mulai menarik minat masyarakat Indonesia. Hal ini yang menjadi landasan bagi saya untuk membuat makanan dengan cita rasa lokal, namun memiliki kualitas internasional. Ubi menjadi pilihan saya sebagai rencana usaha cemilan sandwich ubi, dikarenakan ubi mengandung antioksidan yang tinggi dan ubi jugalah kaya akan serat. Saya mempadukan ubi manis dengan roti tawar sehingga keduanya membentuk kepaduan lezat yang saya namakan dengan The Sabi. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai perencanaan dalam usaha saya. Tentu dalam menjalankan usaha, saya mempunyai beberapa visi, yaitu yang pertama, melestarikan dan membudayakan makanan lokal Indonesia, terutama ubi. Yang kedua, menjadikan usaha kuliner yang berbahan dasar ubi manis sebagai jenis usaha yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik dan menjadikan kepuasan konsumen sebagai tujuan utama saya. Dan yang keempat, menjadikan usaha yang dijalankan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat menarik minat. Selanjutnya, misi saya dari menjalankan usaha ini yaitu yang pertama, menggunakan ubi dengan bahan utama yang bermutu tinggi dan berkualitas. Yang kedua, menerapkan pelayanan yang terbaik dalam melayani konsumen. Yang ketiga, mengelola usaha dengan didasari sikap kreatif, inovatif, dan disiplin. Dan yang keempat, mampu mempromosikan usaha yang dijalankan agar dapat diminati oleh masyarakat luas. Tujuan dari pembentukan usaha saya ini yaitu yang pertama, menumbuhkan jiwa wirausaha terhadap diri saya selaku mahasiswa. Yang kedua, mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Yang ketiga, sebagai sarana praktikum bagi saya selaku mahasiswa untuk mulai merintis usaha. Dan yang terakhir, sandwich ubi diharapkan menjadi cemilan pilihan bagi masyarakat luas. Berikut adalah analisis SWOT dari usaha saya. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yaitu memiliki sikap disiplin dalam bekerja, bertanggung jawab, inovatif, dan kreatif. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan, yaitu persaingan pasar dengan berbagai usaha kuliner lainnya. Lalu opportunity atau peluang, yaitu cita rasa yang unik. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman, yaitu munculnya pesaing-pesaing dalam bidang kuliner lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai produksi usaha saya. Saya menjalankan usaha dalam bidang kuliner dengan nama usaha The Sabi, yang dimana Sabi merupakan singkatan dari sandwich ubi dengan slogan The Sabi Sweetkan Harimu. Usaha saya ini merupakan suatu cemilan yang terbuat dari ubi dan dilapisi dengan sandwich atau roti tawar. Berikut adalah rancangan kemasan produk saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa keunggulan usaha saya ini, yaitu yang pertama, kualitas bahan dijamin memiliki mutu yang tinggi. Yang kedua, cita rasa yang unik dan juga pemberian pelayanan yang terbaik. Dan yang terakhir, packaging produk menggunakan desain elegan yang tentu dapat menarik minat pelanggan. Berikut adalah alat yang saya gunakan dalam produksi usaha saya ini. Dan berikut adalah bahan-bahan yang saya gunakan dalam produksi produk usaha saya. Untuk langkah-langkah produksi produk usaha saya, setelah menyiapkan alat dan bahan, yaitu yang pertama, kupas kedua ubi, lalu potong kedua ubi menjadi kecil-kecil. Setelah itu, kukus ubi hingga matang dan mulai melembek. Yang ketiga, pisahkan ubi ungu dengan ubi oren, kemudian hancurkan masing-masing ubi dan tambahkan gula 30 gram.
Lalu ambil 1 lembar roti tawar, lalu oleskan ubi ungu di atas roti. Selanjutnya taruh roti di atas tumpukan ubi tadi, lalu oleskan ubi oren di atasnya. Ulangi langkah 4 dan 5 hingga membentuk tumpukan 5 lapis roti dan 4 lapisan ubi. Setelah itu tuang 1 butir telur ke dalam wadah, kocok hingga putih dan kuning telur tercampur rata. Kemudian masukkan tumpukan sandwich tadi ke dalam wadah adonan telur. Setelah itu, panggang sandwich di dalam teflon yang telah dibaluri mentega. Masak hingga sandwich berwarna kecoklatan. Selesai, sandwich ubi sudah jadi, tinggal dihidangkan atau dapat dimasukkan ke dalam kemasan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rancangan anggaran biaya. Untuk sub pembahasan yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Berikut adalah rincian biaya tetap usaha saya. Sub pembahasan yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Berikut adalah rincian biaya variabel usaha saya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai break-even points. Untuk mengetahui mengenai break-even points, kita harus terlebih dahulu mengetahui harga jual dari produk kita. Rumus untuk mengetahui harga jual yaitu biaya variabel ditambah keuntungan per unit. Di sini saya dapat mengetahui bahwa harga jual dari produk saya yaitu seharga Rp22.000. Selanjutnya adalah break-even points. Untuk mengetahui break-even points, terdapat rumus biaya tetap dibagi harga tetap dikurang biaya variabel. Yang dimana di sini dapat diketahui bahwa untuk balik modal saya harus menjual 62 unit produk saya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemasaran. Target pasar yang saya utamakan yaitu kalangan pemuda. Pemasaran saya targetkan melalui online shopping yaitu melalui akun sosial media Instagram. Untuk saat ini, usaha yang saya rencanakan akan dimulai dengan membuka home outlet atau menjadikan rumah sebagai tempat menjalankan usaha saya. Untuk sub pembahasan pertama yaitu mengenai segmentasi pasar. Dalam segmentasi pemasaran usaha, saya membagi kelompok pembeli menjadi 3, yaitu yang pertama segmentasi pasar berdasarkan demografi, yaitu pemasaran dibagi menjadi kelompok dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan dengan rentang usia 12 hingga 50 tahun. Selanjutnya segmentasi pasar berdasarkan psikografi, yaitu kelompok konsumen yang menginginkan suatu produk yang modern dan juga cocok untuk dikonsumsi oleh siapa saja. Dan yang terakhir yaitu segmentasi pasar berdasarkan sosiokultural, yaitu kelompok konsumen yang menginginkan suatu produk lintas budaya atau global dan juga memiliki kelas sosial yang elegan namun dengan harga terjangkau. Untuk sub pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rencana penjualan. Dalam menjalankan usaha, saya merencanakan pemasaran produk saya melalui 3 strategi, yaitu yang pertama digital marketing. Saya berencana untuk memanfaatkan kegemaran masyarakat terhadap online shopping sebagai sarana penjualan usaha saya. Hal ini dapat diwujudkan dengan melalui digital marketing, yang dimana saya memanfaatkan jejaring internet dan media sosial sebagai sarana bagi saya untuk melakukan digital marketing. Hal ini juga disebut dengan social media marketing. Saya menggunakan Instagram sebagai salah satu wadah dari social media marketing dengan landasan dasar bahwa Instagram sudah banyak dipakai oleh masyarakat luas terutama dari kalangan pemuda. Selanjutnya adalah social networking atau pemasaran melalui mulut ke mulut. Selain melalui digital marketing, saya juga dapat mempromosikan produk saya ke orang-orang sekitar saya, baik itu teman, keluarga, maupun kerabat jauh. Keuntungan dari pemasaran ini adalah orang-orang akan lebih mudah mempercayai kualitas suatu produk berdasarkan saran ataupun rekomendasi dari orang terdekat ataupun review langsung dari orang tersebut. Dan yang terakhir yaitu melalui diskon. Saat grand opening, saya dapat memberikan diskon sebesar 20 hingga 50% kepada konsumen di hari pertama pembukaan usaha untuk memperkenalkan produk saya. Pemberian diskon juga dapat diberikan di hari-hari besar atau libur nasional. Strategi promosi ini dapat menjadi salah satu target pemasaran yang baik, karena umumnya masyarakat saat ini sangat tertarik dengan adanya potongan harga dalam suatu produk.
Untuk menutup penjelasan mengenai usaha saya ini, saya akan menarik kesimpulan mengenai pentingnya berwirausaha, yaitu yang pertama membangun diri menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan disiplin. Selanjutnya yaitu mampu mengembangkan diri untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Dan yang terakhir, mampu membuat produk yang memiliki ciri khas tertentu. Untuk menjadi wirausahawan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar usaha yang dijalankan berjalan dengan lancar. Yaitu yang pertama, mengembangkan sikap kreatif dan inovatif. Yang kedua, memperluas jaringan sosial. Yang ketiga, melatih komunikasi. Yang keempat, berani mengambil resiko. Dan yang terakhir, menanamkan sifat disiplin. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi saya melalui kontak details yang sudah tertera di awal presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.